Gimana tuh ini? Tulisannya kok nggak karu-karuan. Loh, ini benar. Loh, ini salah. Jangan-jangan ini majalah petani dari luar angkasa. Petani Alim. Oh, ya maklum lah. Sudah kebalik kelihatan gitu. Kalau gini, nah ini baru benar. Kalau saya biar kelihatan ini ngabdi ke kamera. Biar nggak kebalik. Kalau kebalik kan pemirsa yang bingung. Kalau gini, enggak. Makanya gini, galik. Wah, ini jadi... Waduh, gak ada remnya. Naik kuda, kuda Pak Belantik. Pak Belantik pergi ke Jepang. Cakepnya mana? Cakep, gitu loh. Dilang. Naik. Sebenarnya kita itu kompak, cuman kurang latihan aja. Coba ulang nih. Aduh, naik kuda. Enggak harus dinaik. Oh, enggak usah. Ya. Naik kuda, kuda Pak Belantik. Iya, cakep. Cakep. Pak Belantik pergi ke Jepang. Cakep. Sepada. Punyi cantik sudah datang. Loh, bagus kan? Bagus kan? Oh, bagus kok ya. Oh, ini anaknya kok nggak bagus. Syukur itu nggak bisa mundur. Syukur. Bapak, ini saya tuh dibantuin toh. Bapak lagi ngapain ya, Pak? Ini baca koran gitu kok. Oh. Kita harus pengen tahu. Tak bawain door prize. Oh iya. Oh, di situ aja deh. Ya. Sini aja ya. Nih. Oh, aduh, tumben-tumben toh nak wedok bawain makanan sama minuman. Komplit ini. Komplit. Ini ada makanannya, ini ada banyak macamnya. Saya tak bukain dulu ya rantangnya ya. Sebelum ini dibuka. Apa? Buka dulu dong. Wah, iya. Aduh, ini sudah keburu lapar. Iya, tapi ini. Pasti sobat jempolan tuh juga udah lapar. Nah, kita makan bareng-bareng aja bersama saya dan Bapak di Saung TKP. Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC. Saung TKP. Coba, Pak. Nah, sini toh, tak bawain sini loh. Enak ini mesti ya, masakannya anak wedok kok nggak enak, nggak mungkin. Lapar. Kalau dulu senior saya. Iya. Kalau mau makan. Itu. Loh Pak, sikile. Kenangan manis. Ayo, dimakan dulu toh. Ayo toh, dimakan dulu toh. Enak toh? Oh, sampai kayak gitu loh mukanya loh. Enak toh, bener toh? Hambar. Positif. Fix ini fix. Bapak anosmia. Bapak baru makan kok kamu bilang gitu sih? Loh, nggak bisa merasakan rasa dari ini tadi kok sayur mayur ini kok gimana coba? Wong itu jelas-jelas garam, gula segala macam udah lengkap kok. Tak bantu toh? Toh, aku swalayan. Toh, bener toh anosmia. Sik toh. Mau ngapain? Oh ini coba sekarang pakai teh anget. Wah kalau ini nggak kerasa berarti Bapak fix anosmia. Oh, nggak terasa. Loh Pak, uang belum masuk. Diseruput. Belum. Diseruput dulu. Ya, baiklah. Toh. Anosmia ya mesti. Berarti bukan salah saya. Ini enak manis sih. Wah. Coyong. Ini tuh bumbunya tuh udah pas loh itu Pak. Kamu tuh kalau masak labil. Coba dulu, nggak mungkin nggak enak, nggak mungkin. Kalau sih kurang ya? Hambar Binangun. Bukan, hambar. Oh ya Pak ya? Iya. Oh, ini sudah ketemu. Ketemu. Apa toh?
ternyata toh, Visil, visil. Visil. Pak. Wih, Vinil, vidil, visil. Vini. Pak, saya baru remember. Ternyata. Ada diskon? Apa itu? Punya? Iya. Ya. Remember. Saya baru ingat, Pak. Ternyata di dalam makanan ini, kasus ini disebabkan oleh kurangnya bawang merah. Nah. Kenapa kok nggak ada bawang merah ini nih? Ya itu, kita harus... Duh. Kepala, ya. Jadi harus cari orang yang tahu benar. Betul. Berarti kita harus nyari orang yang ahli di bidangnya. Iya. Kita ke Polres. Ngapain urusannya lain? Nah, terus? Ya cari yang ahli dalam bidang pertanian dong. Berarti kita ngubungin tim dari FMC. Loh, Pak. Bapak. Kok enggak? Pak, ngapain Bapak freeze Ikut juga. 1, 2, Udah 3. nggak nge-freeze sekarang. Itu sudah nggak nge-freeze. Enggak sampai kuat berapa second iya, gitu. iya. 1, 2. Berapa hari aja berapa? Waduh. Wih. Udah sadar sekarang. Sudah. Monggo, Pak. Monggo. Iya. Beliau kok duduknya di situ. Pak Amil. Ya. Monggo Pak Amil. Ya. Iki lho, Ya. maksudnya mau mangga ke Pak Amil duduk di sana. Jadi gimana? Ada apa ini Mbak Punyi, Pak Marwoto? Pak Amil, Ya, saya itu sedih. kenapa? Karena saya itu nyari-nyari bawang di pasar itu nggak ada. Sampai pasokan bawang di rumah itu kosong melompong, Pak. Oke. Itu kira-kira permasalahan-permasalahan itu tuh sebenarnya apa ya, Pak ya? Oke, saya sudah paham maksudnya Pak Marwoto sama Mbak Punyi kayak Iya. gitu. Jadi kan permasalahannya ini Akar. kelangkaan bawang merah. Betul. Iya. Pasti diakibatkan dari pasokan yang menurun. Iya, Iya. Ya kan? betul. Iya. Pasokan menurun pasti karena produksinya sendiri rendah. Ya, Nah, kalau produksinya rendah, itu kemungkinan karena tanahnya sakit, rusak itu, Pak. rusak. Duh, terus. Nah, kalau misalkan kondisi tanah sakit, itu bisa salah satu akibatnya karena kondisi kemasaman tanah Iya. atau pH tanahnya Iya, ini iya. rendah. Duh kok Nah, ternyata kompleks juga ya, Pak, kompleks. masalahnya. Pernah dengar kemasaman, derajat kemasaman tanah atau pH? Aduh, apa itu, Pak? Nah, nanti saya jelaskan. Tapi akibatnya di tanah Iya. itu adalah seperti ini. Ketika kemasaman tanahnya itu rendah, derajat Iya, kemasaman iya. tanahnya rendah, maka pupuk yang kita berikan ke tanah itu tidak maksimal, Pak. Oh, Contohnya misalkan Bapak bawa pupuk 100 kilo, Bapak simpan di tanah. ya. Itu yang terserap hanya 30 kilonya. 70-nya? Kemana? Mana ya? Kemana? Kemarin ditulis di kios depan itu. Diskon 70. Bukan, beda. Bukan di diskon. Ya. 70 kilonya lagi itu diikat oleh tanah. Waduh, Nah, berarti tidak diserap oleh tanaman dong, Pak? tidak tersedia untuk tanaman jadinya, betul. Duh, Nah, kalau misalkan lebih gampangnya lagi, saya bisa tunjukkan nih Iya. peragakan biar bapak-bapak lebih mudah mengerti apa sih yang tadi dimaksud dengan terikat pupuknya itu sama pH tanah gitu ya. ini ada hubungannya sama unsur hara ini? Ada, Sama kemasaman itu tadi? betul, ada. Coba, Pak, Ayo gimana? kita ke sini. Oh, ikut ke situ ya? Saya harus sambil ngepluit soalnya. Piwit. Wah. Nah, Wow. udah datang nih. Sini, Pak. Bentar. Jadi gini, Ya. saya coba jelaskan terlebih dahulu. Ini itu adalah apa yang membedakan ketika pH tersebut lagi 7, di bawahnya lagi, dan lebih rendahnya lagi terhadap pengaruhnya pupuk dan akar nanti, penyerapannya. Oke. Di sini ada pH, ada pupuk, ada akar. Akar. Iya. Oke, sekarang kita coba dengan pH itu kalau netral. Oke. Kayak gimana sih akar bisa menyerap pupuk tersebut? Yuk Mas, sini pegang dulu. Ini adalah kondisi ketika pH tersebut 7 Ya. atau netral, maka akar akan dengan mudah menyerap pupuk yang ada di tanah. Silahkan Mas, diserap. Oh. Dengan mudahnya terserap oleh tanaman. Oke. Ini yang 7 ya, Pak? Ini yang 7. pH 7, netral. Kita coba lagi dengan pH yang ada di bawahnya lagi. Berapa itu berarti? Coba di bawah 7 bisa
6, 5. Oke. Nah, kita coba lagi. Ini yang 6 berarti. Kalau udah di bawahnya lagi dari yang tadi netral, maka kita ini akan lebih berat lagi dia buat penyerapannya akar. Oke. Coba Mas, tarik kuat nggak? Tarik sekuat-kuatnya Mas. Masih bisa diserap tapi lebih berusaha lagi. Ekstra ya buat tenaganya berarti. keluar ekstra lagi. Oke. Nah ini kalau misalkan kondisinya pH-nya ini sudah sangat masam sekali. Kondisinya adalah seperti ini. Mas, gimana ini kita ya? Oke. Yuk, tarik. Mas Akar. Tarik Mas. Mas Akar. Ya, tarik terus. Nah, Nggak bisa ya? nggak bisa nggak bisa dimakan sama tanaman. Jadi akar nggak kebagian nutrisi karena pupuk itu diikat. Oleh pH-nya tadi ya? Betul. Ini adalah kondisi di mana ketika pH tersebut rendah, maka tadi yang 70 kilonya Pak Marwoto hilangnya bukan karena diskon. Tapi Karena terikat. itu loh Pak. Tadi kan cuman Itu loh Pak. saya konsentrasi ke 70-nya saja. iya. Wah, kayak ini tadi maaf Pak, terpaksa saya rekam karena nanti kalau kita cuma ngomong tanpa ada peragaan kan kurang jelas. Betul. Setuju. Siap. Oh iya. Berarti seperti itu ya simulasinya tuh ya Pak ya? Betul. Mudah dipahami? Sudah Karena paham. peragaan Pak. Siap. Ya. Ini kebetulan ketemu ahlinya. Oh iya luar biasa Pak Amil. Saung TKP. Soal tanah, saya baru ingat. Sekarang saya punya temen, konco kental. Kenapa? Beliau ahli tanah, Profesor. Siapa? Aku lali aku. Profesor siapa? Lupa. Oh, yang waktu itu pernah ke Saung? Iya. Namanya Profesor Tualar. Aku cuma tes kamu aja. Gitu. Tahu soal tanah gitu. Coba ditelepon dulu Pak. Selamat siang. Wah, selamat siang Pak. Nah ini udah datang. Iya beliau. Silakan Pak, silakan. Pak Marwoto apa kabarnya? Alhamdulillah. Wajahnya galau. Enggak, iya ini ada masalah yang berat Pak. Aduh. Membuat hati ini Menjadi nggak galau. karu-karuan. Iya, saya tak duduk di sini ya Mbak Monggo, ini ya. silakan. Terima kasih loh Pak atas kehadirannya. Ini Iya, kok iya. manggilnya kok mendadak kayak sambal dadakan aja. Oh, biasanya kalau dadakan itu kan fresh Pak. Wah. Itu. Itu benar. Pak, jadi sekarang itu lagi ada masalah. Pasokan bawang di pasar itu kok berkurang gitu. Oh begitu. Betul, sama juga di kebun. Oh. Kebunnya Bapak itu Produksinya bawangnya menurun ya? produksinya menurun. Jadi begini Pak Iya. Marwoto dengan teman-teman petani. Ini petani bawang ini kan nanamnya kan cepet. Ya, 60 hari, 70 hari udah panen. betul. Jadi 1 tahun bisa berapa kali tanam? Betul. 4 ya lebih. Jadi tanahnya itu capek dan kelelahan. Oh. Letih, capek Pak, jadi sakit. Nah sakitnya itu apa? Kan gitu. Ya. Nah tadi sakitnya itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Amil. Itu tadi ada namanya derajat kemasaman tanah atau disebut juga pH. Ya, Itu satu penyakitnya. satu. Kemudian yang kedua, Dua. itu petani itu kan tanahnya keras. Ya. Ya. Nah tanahnya keras kenapa Pak? Loh, ayo Bapak, tanahnya tuh keras diapain? Oh ya itu saya nggak tahu Pak. Wah, Iya. tapi gimana sih Bapak? Nah itu karena bahan organiknya mengurai sehingga tanahnya keras. Oh, harusnya tidak mengurai ya Pak ya? Ya kan mengurai kalau dikasih pupuk kandang, Iya. diolah terus kan mengurai lagi, berkurang lagi, berkurang. Oh, Kenapa? iya. Karena banyak menggunakan pupuk kimia. Oh, tuh Pak, Nah, wah. jadi kalau Pak, ini- banyak menggunakan urea, Iya. bahan organiknya cepat menurun. Oh, Gitu. iya. Manurung gitu. Manurung. Oh, gitu. Manurung. Ya, menurun ya Pak ya? Menurun. Iya. Jadi 2 penyakitnya. Satu pH, pH, satu lagi bahan organiknya rendah. Nah, itulah menjadi double sakitnya. Nah, sekarang kalau sakitnya nggak diobatin, dipupuk berapapun, Ya Pak? nggak sembuh. Sakit perut dikasih obat sakit kepala. Wah, ya nggak masuk tuh. Itu berarti tidak
berbasis kompetensi. Tidak berbasis kompetensi. Iya kan? Nah, terus apa? Nah sekarang gini, kalau sekarang tadi karena tadi pH-nya menurun, Ya. nah, menurun atau menurun? Menurun. Menurung. Tadi kan makanan tanaman yang pupuk itu kan diikat. Ya. Iya. Nah, sekarang biang keroknya itu siapa tuh Pak? Siapa tuh Pak? Yang bikin gara-gara siapa? Yang Gitu, mengikat yang itu, lagi dicari. yang menyandera itu siapa? Yang mendera. Yang menculik itu, yang menculik makanan itu siapa? PH. Nah siapa yang di situ? Ada apa di situ? Loh ada apa? Aduh ada siapa ya? Ini bapak ini kayaknya buat kuis buat kita pusing. Nah di Makanya udah sana pusing, Pak. ada 2 makhluk yang membuat gara-gara. Siapa itu Pak? Yang pertama namanya aluminium, Aluminium. ya. Yang satu lagi itu besi. Oh Nah, iya. aluminium dan besi ini itu akan mengikat pupuk dengan kuat. Jadi kalau pada antara pH 5 dengan 6, Ya. ikatannya nggak terlalu kuat. Diikat oleh AL, masih bisa lah diambil oleh tanaman. Tetapi kalau udah di bawah 5, itu sudah dipeluk. Oh, udah nggak bisa lagi ya Pak. Nah, Nggak bisa kemana-mana bukan, itu Pak. itu disandra itu. Waduh. Dipegang kuat-kuat. Walaupun ditarik hebat-hebat, nggak bisa. Wah. Nah begitu. Akhirnya akar tidak mendapatkan nutrisi. Tidak dapat makanan, kan diambil orang lain. Diambil Akhirnya, itu tadi, si betul. biang kerok tadi itu. Si Aluminium aluminium sama si Si besi itu. tadi. Wah, Itu menggunting dalam lipatan. Iya. Menohok kawan sejalan. Melipat Betul. dalam guntingan, Pak. waduh. Melipat dalam. Oh ya, Pak dibalik ya, Pak. Itu dulu, Iya. sekarang melipat dalam guntingan. Oh, berarti. Oh iya. Iya. Berarti ini permasalahannya sudah ditemukan ini. Ya sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Nah sekarang tinggal bagaimana cara mengatasinya, kan begitu. Cara mengatasinya, Nah, Pak? itu gampang. Itu Iya. nanti Pak Amil kan akan menjelaskan namanya teknologi O4. Wah, Nah, ini dia. inilah Iya. kalau udah nyambung ke teknologi O4, Iya. saya waktunya masuk. Ah, silakan Pak. Gini, teknologi O4 itu adalah sebuah teknologi dari FMC Iya. yang dia itu mengandung kandungan yang pertama namanya humin. Humin. Wah. Jadi humin ini memastikan nutrisi tersedia di persekitaran akar. Tahu nggak si Kumin tuh Pak, dekat rumahnya Mimin tuh. Humil kan? Mimin. Humin. Humil dong. Iya. Oh tahu. Humil lupus. Satu tadi humin. Iya, Humil. Yang kedua, ada namanya asam humik atau asam humat ya Pak ya? Ah, Asam Betul, Pak? humat. Nah, dia berfungsi untuk membongkar. Membongkar. Bukan membongkar kasus. Tapi- Tapi membongkar pupuk-pupuk yang tadi terikat. Tersandra itu tadi, Wak. Yang tadi tersandra. Melepaskan rantai-rantainya. Melepaskan, Itu tadi sama si Mamat itu. Iya. Mama sama Mimin lah dua-duanya ya, Pak. Ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu namanya adalah fulvic. Fulvic. Ya, jadi fulvic ini dia membantu penyerapan nutrisi lebih baik ke tanaman. Oh. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, O4 ini adalah karbohidrat. Di mana dia bisa memberikan makanan buat mikroorganisme di bawah tanah Ya. sehingga bisa hidup kembali. Oh. Dan manfaatnya itu apa Prof? Kalau misalkan tadi mikroorganisme di bawah tanah hidup kembali, Ya jadi tumbuh subur. Nah, ada ditambah lagi tadi satu lagi dikit lagi. Tadi kan ada tadi makhluk tadi yang membuat gara-gara. Si aluminium dengan si besi. Iya. Nah dengan tadi ada tadi si Mimin tadi, Pak Kumin tadi. Iya. ya, Itu akan diikat. Nah dipenjarakan. Oh yang Yang ganti tadi si diikat, aluminium dan si besi itu dipenjarakan. ganti diikat. Diikat sama- namanya dikelat. nah, Nah karena dia udah diikat, dia nggak bisa ngikat pupuknya lagi. Pupuknya lepas, bisa diambil tanaman. Ngono loh Pak. Nah, berarti Bapak ini sudah paham nih ya. Jelas. Kenapa Rawali. kok pasokan bawang di pasar itu menurun? Ya kan? Berarti ini rinciannya ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Amil dan Profesor. Profesor. Ada masih ada tambahannya, ada bonusnya. Apa itu, Prof? Tadi kan si O4. Iya. Nah, tadi kan tanahnya kurang bahan organiknya, Iya. udah menurun. Nah, O4 ini kalau dalam bahasa kampusnya ini itu adalah intisari Oh, dari bahan organik biang. 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 Oh, iya, Biang iya, itu. iya. Biang. Ya, saripati. 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 Induknya, Nah, induknya. iya, kalau gula kan 1 kilo, kasih biang gula tetes. Iya. Cukup. Sedikit aja. Nah ini biangnya, induknya. Yang tadi jadi untuk meningkatkan kadar bahan organik itu tidak
bukan jumlahnya yang menentukan, Tapi kualitasnya. Sedikit, menggigit, tajam, tokcer. aktual. Wah, langsung tepat sasaran. Nanti dijelaskan sama Pak Amil apa itu produk O4 dari FMC. Jangan kemana-mana, untuk Sobat Jempolan tetap di Saung TKP, Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC. Saung TKP. Saung TKP. Pak Mbok diberitahu produknya itu apa daripada saya selalu dibully anak saya. Tenang Pak, ini produknya yaitu adalah Microverti Magnet. Sekalian Pak dijelasin dengan keunggulan-keunggulannya. Nah, ya itu. Boleh. Sebelumnya kasih tahu dulu cara pakainya dulu boleh? Boleh. Jadi cara pakai Microverti Magnet ini adalah sebelum tanam. Oh, Sebelum tanam diaplikasikan ke tanah oke. sebanyak 20 liter per hektar. 20 liter per hektar. Nah, keunggulannya itu adalah yang tadi sempat saya sebutkan dari O4. Yang pertama adalah dia bisa memastikan nutrisi tersedia buat tanaman. Oke. Yang kedua, pupuk yang tadi di penjara, yang Iya. diikat, itu bisa dibongkar. Oh. Yang ketiga, ketika misalkan kondisi pH atau salinitas berapapun, pupuk tetap terserap karena ada fulvic di dalamnya. Yang terakhir, kandungan karbohidrat di sini bisa mengembalikan mikroorganisme di bawah tanah lagi. Iya, Mantap loh ini. Kecil-kecil cabai rawit loh. Enggak kecil juga sih. Gede. Iya. Segede saya. Enggak juga, Pak Amil. Nah, biar lebih enak lagi ngejelasinnya, Ya. saya coba bantu peragakan kayak tadi, boleh? Oh, boleh. Mari. Oke, Kita lihat. sebentar kita turun dulu. Mari. Ayo. Mari kita. Piwit. Hehehe. Wah, langsung Datang datang loh lagi. ini loh. Sakti. Langsung Oke, datang, canggih terima nih. kasih. Geser dulu sedikit ke sebelah sini. Oke. Jadi di sini Pak Mar, Mbak Punyi, G. di sini itu menjelaskan yang tadi terakhir itu adalah kondisinya si pH ini kan sudah sangat masam. Betul. Jadi akar, coba tarik akar. Akar Mas, nggak bisa narik ya kondisinya ya. Oh, iya. Sampai lepas akarnya. Nah, Nice. sekarang itu kita coba lihat bagaimana Microverti Magnet berperan di sini. Piwit. Manggil lagi nih. Manggil lagi nih. Lagi Pak coba. Piwit. Asik. Wah, datang Ini lagi. kondisinya tanahnya masam ya. Iya. Jadi saya Iya. masih kuat nih nariknya. Jadi magnet di sini akan membantu akar untuk menarik si pupuk ini. Coba magnet yuk. Bantu. Nah, disitulah perannya dari Microverti Magnet. Wah, keren. Ini keren. Selain banget. itu, Iya, ada iya. satu fungsi lagi. Microverti Magnet. Silahkan Mas, dilingkari dulu. Oh. Magnet di sini menjaga agar pupuk itu tidak bisa diambil oleh pH. Kondisinya susah buat ditangkap. Dilindungi ya berarti? Dilindungi. Waduh, keren. Ini adalah secara peragaannya, tapi kita punya Prof Tualar nih Iya, yang iya. mungkin gimana sih Prof sebetulnya? Bisa ditambahin nih Prof. Nah, Betul ditambahi, nih, Prof. ya? Ya, terima kasih. Jadi magnet ini memang makhluk luar biasa. Jadi fungsinya banyak. Jadi dia ini sebetulnya magnet ini sama kayak besi berani. Ingat besi berani, apa yang ditarik besi berani? Ya semua logam-logam. Semua ya. logam. Nah tadi kan kalau kita tadi pH-nya di bawah, kan tadi ada aluminium, ada besi. Iya. Ya. Itu kan logam. Iya. Ditarik sama besi berani itu, dinonaktifkan. Sehingga tadi makanan tanaman yang diikat itu akan lepas. Kemudian yang kedua, ini magnet ini juga karena ini tadi intisari dari bahan organik, dia juga meningkatkan namanya kalau bahasa ilmunya namanya KTK. Oh, KTK. Kapasitas tukar kation. Nah, ini menentukan berapa banyak makanan yang bisa disimpan oleh tanah. Tadi disimpan yang bisa untuk tanaman ini cadangan. Jadi makin tinggi KTK-nya, Iya. makin banyak makanan yang disimpan. Disimpan, ya, ya. Kalau makin banyak makanannya, makin banyak tabungannya, tanamannya makin subur.
Gitu. Kemudian fungsi lain, satu lagi nih yang tadi kita belum bahas. Ya. Nah, dengan adanya tadi intisari bahan organik ini, Ya. maka tanahnya akan menjadi gembur. Kalau tanahnya gembur, bawangnya tumbuhnya bagus, tidak bengek. Jadi bawangnya gede, tumbuh subur, kan akarnya banyak. Begitu Pak Marwoto. Oh, Itu loh permasalahannya sudah terpecahkan ini ya berarti ya. Saung TKP. Kalau seperti ini kan saya jadi mudeng. Mudeng. Iya, karena jelas sekali penjelasannya. Paham ya Bapak ya berarti sekarang ya. Bohong. Makanya Iya. itu buat pemirsa, sobat jempolan di luar sana, kalau pengen tanahnya sehat, lahir batin, tanamannya bagus lahir batin, nggak usah bingung, nggak usah pusing, tinggal dimagnetin aja, ya kan Pak? Sekarang tidak usah mikirin bawang. Betul. Nah gini Pak Marwoto, Mbak Punyi. Ya, Jadi Mbak Punyi, Pak Marwoto nggak usah khawatir lagi kalau misalkan tiba-tiba ada masalah dalam pertanian. Karena FMC sekarang punya namanya aplikasi Sobat Jempolan. Di dalam aplikasi ini Pak Marwoto itu bisa lihat tanaman apa saja di sana Ya. dan berbagai macam masalah hama penyakit tumbuhannya. Lalu di situ juga ada berbagai katalog produk FMC juga. keren ya. Betul. Selanjutnya bisa lihat harga komoditas juga. Kalau misalkan Pak Marwoto lagi panen bawang, Bapak bisa lihat juga harga komoditas di sana. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita nggak tahu berapa nih dosis yang harus dipakai, Iya. ada kalkulatornya. Canggih Pak. Canggih, terus. Ada lagi cuaca. Oh, Kalau kita nggak tahu cuacanya sekarang bagaimana, di dalam aplikasi itu juga ada informasinya. Yang paling penting dan yang terakhir, itu adalah informasi di mana lokasi toko terdekat. Jadi kalau misalkan butuh produk-produk FMC, tinggal buka Sobat Jempolan, buka aplikasinya, lalu lihat di mana toko terdekatnya. Aduh Wes. Pak Marwoto, luar biasa pertemuan ini saya tapi masih ada lagi yang harus dikerjakan. loh kok sudah mau pamit orang kita baru mau beli Iya, handphone ini buat ini Bapak. Memang Pak Marwoto dengan Bu Puni ini memang jempolan. Terima kasih. Prof. Termasuk Siapa dulu nyuwun Bapak? pamit. Iya, oh ya sudah kalau gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Yang Saya mau ikut menyempatkan juga gitu. sama Loh. Prof. Nggak usah ikut toh. Biar sekalian pulang aja. Waduh. Nanti kita ketemu lagi ya Mbak. Loh, sepi dong saungnya kalau gini. Terima kasih loh, kenang-kenangan HP-nya. Ngisi. Nih loh. Wong Larang ya? Itu mahal. Ya, Pak ketinggalan ya. makasih kalau Iya, gitu. iya. Hati-hati loh Pak Siap. Amil. Terima Iya. kasih semuanya. Iya. Terima kasih semuanya. Hati-hati Pak Amil. Nyuwun pamit. Hati-hati Monggo. Prof. Kualar. Aduh senang banget. Saung TKP. Buat sobat jempolan di luar sana, jangan lupa pakai Micro Verti Magnet. Sekian dulu perjumpaan kita berdua di Saung TKP, Saung tempat konsultasi pertanian dari FMC.